Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, kita masih berjumpa lagi ya. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya dimulai hari Rabu, hari Kamis ya, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu ya, bisa dikatakan 4 hari ke depannya. Kalau tanggalnya ya jelas kita mulai tanggal 24, Rabu itu kan tanggal 24, jadi tanggal 24, 25, 26 sampai batas waktu tanggal 27, 4 hari ke depan ya. Semoga bisa dipahami dulu sobat ya. Kali ini saya akan memberikan suatu tema ya, nanti akan saya tarik ya dari semua tanggal lahir ya. Nanti akan saya pilih 6 ya. Sekali lagi saya akan tarik 6 tanggal lahir dan juga 6 weton ya. Kira-kira seperti itu. Jadi 6 tanggal lahir dan 6 weton itu nanti saya tarik energinya dan saya akan memberikan suatu tema. Kira-kira nanti 6 tanggal lahir dan 6 weton tadi bakal dihantam ya, bakal dihantam seputar keuangan ya. Bisa dikatakan kerezekian ya, gitu loh. Ya bisa saja mungkin akan dilancarkan lah ya. Biarpun tidak besar datangnya kerezekian itu, ya kita syukuri saja. Biarpun tidak besar, tetapi kecil itu pun apa istilahnya itu lumintu ya, kata orang Jawa itu lumintu ya. Artinya mengalir. Nah, itu kan tidak masalah biarpun tidak langsung datang besar kan, seperti itu. Biar kecil-kecil ya, tapi kan itu tadi ya, bisa dikatakan lancar. Nah, itu harapan kita semua sobat ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Tetap apapun uploadan dan readingan terbaru saya itu bersifat prediksi ya sobat ya, bersifat terawang, dan yang paling utama yaitu bersifat general reading, artinya tetap meluas gitu loh tarikan energinya ya. Jadi mengajak, tidak tahu nanti yang ketarik tanggal lahir dan weton punya siapa, kan seperti itu ya. Ketika tanggal lahir dan weton itu punya kalian, ataupun bisa dikatakan ada resonate, ada ketepatan, ya syukur alhamdulillah, hanya seperti itu kok ya, kita aminkan karena ucapan adalah doanya itu loh ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan sering saya mengatakan ini bersifat general reading, kan seperti itu ya. Karena saya masih apa istilahnya itu, saya dan juga admin saya itu masih membaca ada beberapa komentar yang masih mengatakan belum tepat, belum resonate, ataupun tidak tepat, tidak resonate. Loh, ya, berarti kalian tidak memahami gitu loh ya. Sering saya mengatakan ini bersifat general sobat gitu loh ya. Nah, ya general itu sekali lagi ya tarikannya luas, mengacak gitu loh. Nggak tahu yang ketarik itu energi punyanya siapa, kan seperti itu ya. Nah, jadi ya balik lagi ya, harap dimaklumi, kan seperti itu. Nah beda lagi ya ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawabannya gitu loh. Ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Kan seperti itu. Karena dengan demikian kan saya bisa tahu nama kalian ya, sedikit info dari kalian juga ya, dan zodiaknya. Nah, itulah yang akan saya fokuskan gitu loh untuk menarik energi kalian yang konsul. Nah, jadi dengan demikian saya bisa menembak tepat sasaran sehingga kalian juga mendapatkan suatu jawaban yang insya Allah akurat, kan seperti itu ya. Gitu loh. Karena sudah banyak sih yang konsul. Ya memang kalau saya tembak ya akurat gitu loh ya. Ya, jadi sekali lagi harus bisa difahami dan bisa dimengerti sobat ya, tentang general sama secara privat ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik dulu untuk clue-nya dulu ya, gitu loh. Tetap seperti biasa ya. Perlu saya informasikan satu kali lagi, ketika mungkin nanti apa tanggal lahirnya cocok sama kalian ataupun milik kalian, gitu loh ya. Terus fotonya bukan milik kalian ya. Nah, itu kalian ikuti saja ya, yang patokan sama tanggal lahir. Begitu sebaliknya, ketika wetonnya cocok milik kalian tapi tanggal lahirnya bukan, ya ikuti saja secara weton. Itu aja sobat ya. Yang jelas apapun nanti tetap ya, yang baik yang positif tetap aminkan, karena ucapan adalah doanya. Perkara itu akan nyampe atau tidak ya itu kan kembali lagi ya, urusan Sang Maha Kuasa. Yang jelas ketika kita aminkan ya tidak ada salahnya. Karena yang positif itu ketika kita yakin ya pasti akan terjadi kepositifan juga. Nah, seperti itu sobat ya. Semoga ketika memang mengena sama kalian,
dan kalian mendapatkan suatu rezeki-rezeki seperti yang sudah saya temakan. Ya semoga bisa, digunakan sebaik mungkin, ya kan seperti itu sahabat ya. Oke langsung saja saya akan tarik untuk masalah clue dulu ya. Ya, saya sudah menarik clue-nya, langsung saja saya akan shuffle ya, biar energinya, menyatu sahabat ya. Muncul 2 ya yang terakhir ya. Iya, alhamdulillah saya sudah menarik untuk masalah clue-nya ya. Semoga itu nanti akan bisa resonate. Oke, langsung saja kita buka untuk masalah clue-nya, untuk energi yang pertama ya. Di sini ada Pack of Cup. Bisa baca ada Pack of Cup ya. Bisa dikatakan apa ini seseorang sedang memandang cup ya. Dalamnya ada ikan. Ini kalau saya tangkap untuk energi dari orang yang pertama ataupun kartu pertama ya. Ini clue-nya bisa dikatakan orang ini selalu waspada ya. Gitu. Adanya suatu penelitian-penelitian ya. Gitu ya. Dalam arti gini ya, mungkin dia akan selalu waspada untuk meneliti sebuah keuangannya. Gitu. Untuk melihat kembali ya cadangan-cadangan keuangannya, karena saya membahas seputar rezeki ya, gitu, ataupun membahas seputar keuangan. Oke balik ya, sekali lagi orang ini selalu waspada dan selalu ingin meneliti dan selalu ingin mengontrol ulang, dalam arti simpanan saya itu apakah ada suatu pertambahan ya, apakah nanti ada suatu penurunan. Yang jelas kondisi keuangan selalu dikontrol sama dia gitu. Saya juga menangkap bisa dikatakan rada berhemat juga orang ini gitu. Selain kewaspadaan, selain adanya suatu penelitian juga adanya suatu waspada gitu. Juga dia menginginkan adanya suatu perkembangan-perkembangan di seputar keuangan. Maka saya menangkap juga energinya ini bisa dikatakan cukup dingin ya orang ini ya. Cukup dingin, dia selalu ingin berfokus dan tidak mau apa ya istilahnya itu ya, tidak mau mengurus orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi dia suatu permasalahan itu ya ketika saya ada masalah ya kalian jangan ikut campur ya. Ketika kalian ada masalah ya saya tidak ikut campur. Nah, ini ya kalau saya menangkap clue-nya. Dan orang ini bisa dikatakan ya sedikit apa ya, bisa dikatakan sedikit keras lah. Tapi kerasnya itu mungkin bagi dia apa ya, suatu kebenaran gitu loh. Karena saya pun tidak bisa ya menilai bahwa orang itu keras berarti orang itu jahat atau buruk ya, tidak seperti itu. Ketika orang itu keras pasti mempunyai apa ya, mempunyai keyakinan sendiri. Seperti itu ya. Jadi cukup bagus energinya ya. Nah, jadi bisa dikatakan ketika ada suatu pilihan sulit untuk digoyah seperti itu ya. Kalau maunya A ya A, tidak mau dirubah B orang. Jadi pendidikannya kuat juga sih. Oke, langsung saja sahabat ya. Saya akan langsung menarik untuk masalah tanggal lahirnya.
Ya, kita lihat untuk tanggal lahirnya. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 8. Ini kelihatannya kalian akan dihantam sebuah keresahan ataupun keuangan ya. Tentunya di 4 hari ke depan sesuai tema. Selamat ya, energinya ini cukup kuat ya. Orang yang lahir tanggal 8 ini ya. Sekarang saya akan coba untuk mendeteksi masalah wetonnya. Ya. Ini saya mendapatkan informasi ya, ataupun mendapatkan petunjuk kalau wetonnya di sini selamat. Kalian yang mempunyai weton Rabu Wage ya, selamat untuk kalian ya. Semoga itu tepat dan bisa mengena sama kalian sobat ya. Oke, langsung lanjut ya untuk yang clue kedua. Di sini ada Five of Cup ya. Ya, 5 cup. Nah, ya, dan 3 cup ini terguling, 2 cup masih bisa dikatakan masih berdiri. Ini kalau saya tangkap untuk clue orang ini bisa dikatakan orang ini selalu punya apa ya, rasa perjuangan. Ini kalau saya tangkap energinya. Jadi dia punya rasa perjuangan dan rasa keyakinan gitu. Jadi setiap dia melangkah ya apapun untuk mengais rezeki ataupun untuk mencari rezekian. Di sini apa ya, kalau saya menangkap juga adanya suatu penataan gitu loh ya. Jadi punya suatu susunan rencana. Nanti saya harus begini, nanti saya harus begini, nanti saya harus begini. Nah, yang saya tangkap. Jadi bisa dikatakan penuh kehati-hatian lah ya. Itu. Cuman apa ya, yang saya maksud di sini ketika dia sudah berhati-hati ya, itu kalau saya menangkap sih energinya tidak jarang juga gitu loh ya. Mesti ada suatu apa ya, di sini kalau saya menangkap ada suatu permasalahan yang menghantam dia gitu loh. Cuman yang saya apa ya, yang saya sayangkan di sini itu permasalahan yang terjadi ya. Itu murni bukan dari dirinya sendiri, tapi dari pihak ketiga nih kalau saya tangkap energinya. Gitu. Jadi ada orang-orang yang toksik ya, yang selalu ingin membuat apa ya, membuat masalah ya, ataupun membuat gaduh lah ya di dalam suatu pekerjaan mungkin yang akan mendapatkan suatu keresahan. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap. Padahal orang ini kalau saya tangkap sih energinya ya itu tadi ya, selalu berhati-hati sekali. Cuman ya itu tadi tidak jarang juga sering dihantam suatu kegagalan dan akhirnya ada suatu kekecewaan. Bahkan dia sendiri itu tidak mengerti sahabat gitu ya. Kesalahannya itu dari mana ya. Kalaupun bisa dikatakan salah, saya rasa itu sudah benar. Nah, itu yang dipikirkan orang ini. Tapi kenapa kok masih ada kesalahan? Jadi bisa dikatakan tanpa dia sadari juga gitu. Dan anehnya selalu datangnya itu tiba-tiba gitu, tanpa dia ketahui. Tiba-tiba menghantam itu aja kan. Intinya seperti itu. Jadi membuat kacau ya. Jadi susunan yang sudah disusun rapi, yang sudah ditata rapi langkah-langkah ke depan ya, untuk bisa mengais rezeki, untuk kelancaran rezekinya dia. Itu seringkali apa ya? Seringkali berantakan gitu loh. Cuman saran saya di sini jangan ada suatu kesedihan ya ketika mungkin itu yang kalian alami ya. Jangan ada suatu kesedihan ketika belum bisa stabil, belum bisa mengena ya. Tapi kita harus tetap berani berjuang terus ya. Karena di sini masih ada 2 cup, artinya masih diberi beberapa kesempatan untuk bisa memperbaiki. Intinya jangan menyerah di sini sahabat. Kelihatannya kan bagus ya. Asalkan jangan menyerah. Maka clue yang kedua ini juga diliputi sebuah keresahan juga ya. Sekarang saya akan tarik untuk tanggal lahirnya.
Kita lihat untuk yang kedua. Di sini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir 7. Semoga kalian juga akan diberkahi sebuah keresakan ataupun dihantam keresakian ya. Sekarang kita cek dulu ya ataupun saya deteksi untuk masalah weton. Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan informasi ya ataupun petunjuk. Di sini kalian selamat ya yang mempunyai weton Jumat Legi ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai weton Jumat Legi, semoga keresakian akan menghantam kalian ya. Oke, lanjut ya. Di clue yang ketiga di sini ada The Magician, seperti ya. Seseorang sedang membawa tongkat. Ini kalau saya tangkap dari energi orang ini ataupun clue-nya bisa dikatakan orang ini selalu diliputi suatu energi gitu loh ya. Dalam arti energi keberuntungan ya, terkadang juga meliputi dia. Dan anehnya lagi kalau saya menangkap di sini ada apa ya, sering saya mengatakan di sini muncul residual energi ataupun terdapat dua energi. Satu energi positif yang selalu membantu dia ya, gitu loh, untuk kelancaran rezeki. Nah, yang satunya lagi itu dari tembakan sobat. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan apa ya? Terkadang ketika dia mendapatkan rezeki itu besar ya. Gitu loh. Itu tadi, biarpun saya mengatakan terkadang dia mendapatkan rezeki itu besar, ya terkadang rezekinya itu serasa seret, ya. Serasa sulit. Ini kalau saya rasakan gitu loh. Karena itu tadi ya, ada residual energi. Nah, beda lagi ketika mungkin secara apa ya? Secara kesadaran ketika itu dinetralkan. Ini kelihatannya kan bagus ya. Gitu loh. Insya Allah akan selalu diliputi roda-roda keberuntungan. Ketika memang secara kesadaran ya ataupun sudah merasakan itu segera dinetral ya, ataupun dibuang ya. Gitu. Jadi bisa dikatakan untuk pembukaan auranya lagi. Ini kelihatannya kan bagus. Dan ketika dia mempunyai keinginan itu pun sering terlaksana gitu loh. Sering terlaksana kalau saya menangkap di sini. Karena energinya luar biasa di sini ya. Ada seperti sinar putih ya, sama sedikit biru. Seperti itu ya. Jadi selalu menguntungkan dia. Apapun yang dia inginkan, ya, dia bisa beli. Apapun yang dia inginkan, dia bisa mencapai itu. Ya. Biarpun tidak selalu keinginannya terpenuhi, biarpun tidak selalu seperti itu, cuman kebanyakan besar seperti itu. Makanya saya mengatakan ada suatu energi yang luar biasa gitu loh, yang selalu mendukung dia, yang selalu membantu dia ya, gitu. Untuk kelancaran rezeki, bahkan mendatangkan suatu kerusakan-kerusakan yang besar. Cuman di sisi lain yaitu harus dinetral juga karena ada suatu tembakan energi yang sangat kuat di sini. Kalau dia mendapatkan rezeki besar sekali gitu. Tapi kalau serasa sudah mampet ya, sudah seret ya itu tadi sangat sulit gitu loh ya. Karena energinya kalau saya rasakan sih energinya berbenturan gitu loh. Oke, kita lihat ya untuk tanggal lahirnya langsung saja untuk tanggal lahirnya. Di sini selamat ya untuk kalian yang punya tanggal 30 ya. Ini jelas ya kalian akan dalam sebuah kerezekian. Ini sangat luar biasa orang yang punya tanggal 30. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi wetonnya.
Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan informasi ya ataupun petunjuk. Di sini kalian selamat yang mempunyai weton Kemis Pon. Ya, selamat untuk kalian yang mempunyai weton Kamis Pon ya. Tanggalnya tanggal 30 ya. Ini luar biasa ya, ada energi kuat juga membantu kalian. Di sisi lain kalau bisa ya harus dinetral ya. Biar semakin daya dobraknya ya, biar semakin kuat di sini. Kalian akan didatangi sebuah keresahan-keresahan. Gitu. Kenapa saya mengatakan sedikit juga istilahnya ya terkadang juga mendapat hambatan yang terbesar yaitu tadi. Ya, ini connect sama energi yang negatif ini yang tanggal 30 ini ya. Ketika itu dibuka auranya ini luar biasa rezekinya ya. Gitu ya. Oke ya, lanjut untuk clue yang keempat. Di sini ada judgment, malaikat meniup trompet ya, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap dari clue orang ini bisa dikatakan orang ini selalu menunggu adanya suatu kabar baik ataupun dia selalu menanti ya informasi-informasi dalam segi kerezekian ataupun keuangan. Mungkin orang ini bisa dikatakan apa ya? Kalau secara keuangan bisa dikatakan ya rada sedikit turun gitu loh ya. Dari segi keuangan agak sedikit turun ya. Bisa dikatakan sedikit minus. Ya. Maka di sini dia selalu ada suatu harapan ya. Mungkin dengan dia berdoa ataupun mungkin dengan dia secara bekerja yang semangat di sini, katanya di sini akan turun ya kabar ataupun informasi mengenai sebuah kerezekian entah terduga maupun terduga. Ini sama nanti semuanya ya. Kalau masalah rezeki entah itu yang terduga maupun tak terduga, besar kecil ya syukuri saja. Itu ya seperti yang di tema. Ya, ini judgment ya. Jadi orang ini selalu berharap gitu loh. Sembari dia berdoa, sembari dia berjuang bekerja keras, dia selalu mengharapkan suatu kabar. Ini kalau saya tangkap sih ya, bisa dikatakan saya akan sedikit dalam ya. Ini dikejar sedikit hutang ya orang ini ya. Orang ini dikejar-kejar hutang ya. Makanya dia selalu berharap pada suatu pertolongan dari Sang Maha Kuasa gitu. Kalau saya tangkap sih ya hutang itu bisa dikatakan ya buat kehidupan sehari-hari gitu loh. Saya tidak menangkap adanya suatu dia berhutang terus dibuat kenegatifan, saya tidak menangkap seperti itu ya. Saya menangkap dibuat istilahnya itu dipakai untuk kepositifan ya, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari. Luar biasa ya energinya. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik untuk masalah tanggal lahirnya. Jadi kita lihat untuk tanggal lahir keberuntungannya. Di sini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir 14 ya. Semoga kalian juga akan dihantam sebuah kerezekian. Sekarang langsung saja saya akan mendeteksi untuk wetonnya. Oke. Saya sudah mendapatkan informasi ya. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai weton Sabtu Legi. Selamat ya. Semoga ini tanggalnya 14, weton kalian Sabtu Legi. Semoga dihantam suatu keberuntungan seperti 4 hari ke depannya. Oke, kita lanjut untuk clue yang kelima. Di sini ada 8 ya.
8 pentakel seseorang sedang memahat 8 koin ya. Ini kalau saya tangkap orang ini bisa dikatakan apa ya? Kalau dari segi keuangan sih saya rasa banyak keterpurukan ya orang ini ya. Gitu loh. Banyak keterpurukan, banyak kesulitan. Makanya di sini tertangkap energi adanya suatu perjuangan keras di sini gitu. Dia bahkan istilahnya itu apa ya, mencari sebuah kesalahannya itu di mana. Nah, dia mau memperbaiki satu persatu. Penuh semangat, bisa dikatakan tanpa lelah ya, gitu. Agar bisa mencapai suatu kestabilan, agar bisa mencapai mungkin kebutuhan-kebutuhan setiap harinya itu akan bisa tercukupi gitu loh. Ini saya salut ya sama orang ini gitu. Jadi bisa dikatakan ketika mungkin dia merasa ada kekurangan ya mungkin ya di faktor keuangan. Nah, dia itu bagaimana caranya agar tidak kekurangan. Itu yang saya salut dari energi orang ini gitu. Jadi dia tidak mau apa ya, berdiam diri, apalagi dia mungkin meminta-minta ya, baik di keluarga maupun di saudara-saudaranya, dia tidak mau seperti itu. Yang jelas dia maunya itu apa ya, mandiri sendiri gitu. Mau mencari rezeki sendiri biarpun susah, biarpun payah, dia tetap mau berjuang keras. Ini salut orang ini ya. Maka saya menangkap juga ya, semoga akan dihantam suatu kerezekian ya, karena dengan penuh semangat gitu loh, menjadikan suatu keberkahan tersendiri. Langsung saja sobat ya, saya akan tarik untuk masalah tanggal lahirnya. Kita langsung lihat. Di sini ada tanggal 6 ya. Kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 6. Semoga kalian akan dihantam sebuah keberuntungan juga ya. Sekarang saya akan coba untuk mendeteksi masalah wetonnya. Saya sudah mendapatkan informasi. Di sini kalau saya tangkap untuk kalian yang mempunyai weton, selamat yang mempunyai weton Selasa Pon. Ini jelas ya, tadi sangat kuat ya informasinya, Selasa Pon. Kalian diuntungkan. Kalau tanggalnya sekali lagi tanggal 6. Oke, lanjut ya untuk clue yang ke terakhir, yang ke-6. Oh, di sini ada 10 tongkat ya, seorang sedang mengangkat 10 tongkat ataupun 10 kayu. Ini kalau saya tangkap energinya ya bisa dikatakan ada suatu beban berat yang dipikirkan orang ini. Ya tentunya pasti seputar keuangan, seputar finansial. Yang dimana apa ya, bisa dikatakan grafiknya itu lebih banyak turunnya daripada naiknya gitu. Mending ya ketika mungkin naik turun itu mending. Jadi ada istilahnya ada langkah keseimbangan. Itu mending. Kalau ini kelihatannya lebih banyak grafik turunnya gitu ya. Dalam arti gini ya, ketika mungkin mendapatkan suatu keuangan ataupun kerezekian ya, itu terkadang tidak imbang sobatnya. Lebih besar pengeluarannya gitu loh ya. Untuk nyaur ini, untuk beli ini gitu loh. Bahkan dia apa ya, minus gitu loh, masih minus itu pun. Makanya dia selalu ada satu beban. Serasa kalau saya tangkap serasa beban itu hidupnya itu sangat berat sekali di sini. Karena ada suatu kemerosotan. Ini jelas ada suatu energi yang kurang bagus ya. Ini saya menangkap energi hitam ya. Saya menangkap seperti itu ya. Jadi banyak suatu beban yang menghantam. Dari segi rezeki dia tidak bisa lancar rezekinya. Itu tadi ketika dia dapat rezeki ya, itu pun tidak terlalu besar. Itu nanti dia mungkin buat bayar, pokoknya buat keperluan hidup lah. Itu pun minus. Itu yang saya rasakan di sini. Ya. Makanya dia selalu mungkin kebingungan di sini. Bagaimana ini? Kan seperti itu. Kok serasa berat hidup ini ya. Cuman saya salut ya di sini. Meskipun dengan demikian dia selalu berusaha untuk bisa kuat
menjalani hidup selalu kuat untuk bisa menyelesaikan ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar finansial ataupun seputar keuangan gitu loh. Jadi masih tetap mau adanya suatu kerja keras ya. Untung kalau saya menangkap sih untung saja ya. Kenapa saya mengatakan untung? Ini untung saja, tidak ada suatu rasa putus asa. Dia masih semangat. Seandainya dia putus asa mungkin ya malah nanti gak karu-karuan hidupnya orang ini. Dia masih berusaha untuk menahan itu semua. Nah, semoga dengan ketulusan dia ya, ketika itu memang dibuat kebaikan ataupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari, semoga akan diberi Sang Maha Kuasa juga kelancaran ya, gitu loh. Kalau bisa ya harus dinetral ya, gitu. Karena tetap ya apapun itu gitu loh. Ketika ada suatu ketertutupan aura ataupun energi yang kurang baik itu menghambat sobat. Bisa saja rezeki yang besar bisa mental ya, bisa kandas, bisa saja itu kecil. Ketika kita dapatkan pun itu kecil. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ini biar bisa dimengerti ataupun bisa dipikirkan secara logika. Ini ya. Ketika mungkin aura orang ini tidak tertutup ya, tidak tertembak. Ini contoh. Ketika mungkin dia jualan ya. Dia menawarkan mungkin dengan harga tinggi. Nah, orang itu pasti mau gitu loh. Pasti mau dengan harga tinggi, asalkan sesuai barang kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika aura itu tertutup, ketika dia menawarkan harga tinggi pun ya, sesuai pasaran pun ya. Nah, terkadang orang yang beli ini negonya itu ya, itu sangat rendah sekali gitu loh ya, Bapak. Jadi sangat rendah sekali untuk nego harganya itu loh, itu sangat rendah. Nah, itu ya yang saya maksud. Jadi beda ketika aura orang itu terbuka sama dia menjual barang ya, biarpun itu sesuai harga pasaran, dia menawarkan harga tinggi, itu kebanyakan apa ya, si pembeli ini jarang sekali untuk menawar, bahkan langsung deal, kan seperti itu. Nah, itu makanya biar bisa dipahami sobat, ya, bisa dipahami juga secara logika. Masalah aura tertutup ataupun terbuka itu seperti itu. Itulah yang saya maksud. Terkadang itu mendal ya. Terkadang ya sudah saya tidak jadi beli. Nah, bisa saja seperti itu. Bisa saja ketika mau beli itu pun negonya itu sangat rendah sekali. Sangat kecil sekali untungnya gitu. Jadi tidak imbang dibuat kebutuhan pun. Oke sobat ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk melihat masalah tanggal lahirnya, semoga diliputi apa ya, satu keberuntungan juga ya. Oke, kita lihat untuk tanggal lahirnya. Di sini selamat kalian yang berada di bawah naungan tanggal lahir tanggal 26. Ini kalian yang mempunyai tanggal lahir 26 ya. Kalian akan diuntungkan ya. Semoga itu akan terjadi. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi wetonnya. Sampai terlempar mikrofonnya ya. Ya, di sini selamat untuk masalah wetonnya. Kalian yang mempunyai weton minggu manis ya ataupun minggu legi di sini ya. Kalau tanggal lahirnya tanggal 26. Oke sobat ya, kalau untuk wetonnya diingat-ingat sendiri ya. Sekali lagi sudah saya sebutkan untuk tanggal lahirnya semuanya ya. Di sini ada tanggal 8 ya, tanggal 7, tanggal 30, tanggal 14, tanggal 6 dan terakhir tanggal 26. Untuk wetonnya silakan diingat-ingat sendiri sobat ya. Oke ya, syukur alhamdulillah ya sudah saya deteksi, semoga yang sudah saya sebutkan barusan
secara tanggal lahir dan juga weton itu semoga akan terjadi sama kalian. Biarpun saya sering mengatakan banyak kesamaan kan seperti itu ya, karena kan banyak, tidak mungkin satu orang itu mempunyai tanggal 30 cuman dimiliki satu orang. Begitu juga weton kan tidak mungkin, contoh Selasa Pon ini contoh dimiliki satu orang kan tidak mungkin seperti itu. Banyak suatu apa ya, kesamaan gitu ya. Nah, semoga dengan kesamaan itu tadi ya saya berharap itu mengena sama kalian yang bergabung di channel Ruang Batin. Kan seperti itu ya. Yang sudah bergabung ya, yang sudah setia mengikuti readingan saya, semoga itu mengena sama kalian sehingga akan bisa apa ya, minim akan bisa mengurangi lah beban kalian di seputar ekonomi, di seputar keuangan. Ya, seperti itu sobat ya. Cuman apa ya, saya selalu menyarankan ya ketika dihantam sebuah masalah apalagi penutupan aura sobat ya. Sering saya mengatakan jangan sampai ada suatu keterlambatan. Kalau bisa segera dinetral. Ya. Sering kan saya mengatakan di akhir segmen, jangan pernah bosan ya. Itu loh. Jangan pernah bosan. Tetap semangat ketika kita dihantam masalah apalagi tidak logika itu. Gitu. Karena pasti diri kita itu merasakan, hati kita merasakan, intuisi batin kita merasakan, oh ini sudah tidak logika, sudah tidak wajar. Nah, disitulah ya sebetulnya bisikan kebenaran ya disitulah gitu. Makanya jangan dilawan ketika bisikan hati kalian sudah mengatakan itu tapi kalian masih ya mengabaikan, ya itu nanti bisa dirasakan sendiri, semakin semakin seiringnya berjalannya waktu semakin kacau kita, semakin banyak ancaman, semakin banyak masalah. Karena sudah sering saya mengatakan sudah banyak sekali tidak bisa dihitung yang konsultasi seperti itu, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia. Gitu. Sudah saya deteksi semua gitu, yang secara pribadi. Nah, tentunya tetap saya mengasihkan solusi ya, pakai pembuka aura kan seperti itu. Jadi sobat ya, sekali lagi ketika itu memang mengena sama kalian ya digunakanlah sebaik-baiknya atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sobat. Karena ketika kita menggunakan kerezekian itu dengan baik, dengan manfaat, insya Allah rezeki akan ditambah. Kan jelas seperti itu. Dan jangan lupa berbagi ketika memang terjadi sama kalian. Ini jelas ya yang saya deteksi barusan. Isyaro-isyaro itu sangat menguatkan, baik secara tanggal lahir maupun secara weton. Gitu ya, tinggal kalian sendiri nanti yang merasakan ya. Seperti itu. Oke ya, untuk yang tanggal lahir dan wetonnya tidak keluar ya jangan bersedih. Kemungkinan ya kemarin itu kan sudah masalah zodiak sama sio. Kan seperti itu. Sekarang kan ganti tanggal lahir sama weton. Nah, ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat. Apapun itu tetap yang jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang jelas yang positif ketika kita aminkan, insya Allah dengan keyakinan yang tinggi itu akan benar-benar terjadi. Kan seperti itu. Dan yang kurang baik pembacaannya ya jangan ditakuti. Tapi kita harus menghadapi sebuah masalah. Jangan lari dari masalah. Jadikan sebagai pembelajaran untuk langkah-langkah kewaspadaan agar lebih selamat, lebih berhasil ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu sobat. Dan tidak kalah pentingnya juga apapun ya readingan saya ataupun uploadan terbaru saya itu percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat ya. Kalian mau percaya silakan ataupun monggo, tidak percaya saya juga tidak masalah. Yang jelas visi dan misi saya selalu memberikan sebuah informasi gitu ya, agar yang baik kita aminkan, siapa tahu itu terjadi sama kita. Agar yang tidak baik ya kita punya istilahnya itu sedia payung sebelum hujan kan, seperti itu, agar kita lebih waspada. Itu tujuan saya, karena saya mau berbagi yang hal-hal yang positif bukan yang negatif. Ya saya rasa ya. Oke, semoga apapun itu manfaat. Tetap ketika kita ingin merubah nasib ya kita harus sendiri berjuang untuk merubahnya, karena nasib tidak mau berubah secara otomatis ketika kita sendiri tidak mau berjuang. Nah, itu dikuatkan secara doa, pendekatan sama-sama kuasa, juga cari ikhtiar langkah-langkahnya, tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberikan solusi sehingga aura kalian terbuka jadi kepositifan, kelancaran itu bisa lancar sobatnya. Sering saya mengatakan seperti itu akan bisa ada suatu kelancaran minimal ya, minim akan bisa meminimalisir, akan bisa menekan sebuah permasalahan yang tidak kita inginkan. Nah, kan seperti itu akan bisa menekan ya, karena kita lebih kuat aura yang positif, aura terbuka, kan seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi selamat untuk yang sudah keluar tanggal lahir dan weton. Sekali lagi apapun itu semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.